Oke, selamat pagi. Selamat datang di pertemuan pertama inventory kita. Untuk absensi atau daftar hadir sudah saya sematkan semua di tiap pertemuan di e-learning Unsri. Jadi kamu harus keep update untuk download materi, baik itu materi yang akan kita pelajarin maupun tugas yang saya berikan PPT-nya di e-learning Unsri. Daftar hadir juga di sana. Jadi kamu bisa ngecek daftar hadir karena dia ada time-nya yang saya set jam berapa ke jam berapa. Di situ harus kamu isi. Lewat dari jam itu nggak bisa lagi kita isi. Di sini saya akan membagikan pertemuan pertama kita. Apa saja yang akan kita pelajarin. Pertemuan pertama ini kita belum ke materi, jadi yang akan kita bahas yaitu pertama kontrak perkuliahan. Oke. Dan berikut silabus-silabus yang akan saya berikan. Untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 ini yang masuk saya duluan. Nanti baru setelah mid semester kita ganti dengan Ibu Fitri. Jadi pertemuan ini welcome to class, kontrak perkuliahan, kita akan meliputi peraturan absensi, penilaian, silabus mata kuliah, dan pendahuluan inventory. Peraturan absensi, jadi kalian wajib ngisi daftar hadir seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalian wajib ngisi daftar hadir, kemudian daftar hadir itu kalau seperti biasanya, kita kan ngisinya di situs e-learning Unsri, di daftar hadir biasa, hard copy. Tapi kalau di sini kalian mewajibkan kalian untuk mengisinya di situs e-learning Unsri, karena itu yang akan dipantau oleh Unsri. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisinya. Kemudian absensi, peraturan Unsri, minimal 85% kalian baru boleh mengikuti ujian akhir semester. Jadi tolong pastikan kalian isi absensinya. Di situ kan ada presensi, ada late, ada absen, ya kan? Kalau saya terserah, yang penting kalau kamu hadir walaupun late saya maklumi, mungkin karena terkendala jaringan, sistem, atau bagaimana, tolong isi present, hadir. Jangan salah, bukan absen. Selama ini kita suka salah ngomong, absen-absen. Ya kan? Kalau hadir, tolong isi P, present. Oke? Kalau kalian nggak absen, nanti dia otomatis akan jadi A. Jadi nggak usah buat late atau apapun. Penilaian, kita punya komponen penilaian tugas, UTS, UAS, ya, dan kuis. Jadi kita punya NTR. NTR itu tugas dan kuis, kemudian UTS, nanti baru UAS. Persentase NTR itu yang meliputi tugas dan kuis 30%, UTS 35%, dan UAS 35%. Komponen penilaian juga seperti itu, tergantung. Nanti seperti biasa, bukan tergantung. Jadi kalau lebih dari 86, kita dapat A. 71 sampai 85, kita dapat B. Oke, peraturan kelasnya. Jadi kalian wajib mengikuti setiap pertemuan yang diadakan oleh dosen. Untuk sementara, tatap muka secara langsung saya selalu adakan melalui Zoom. Oke, kita pakai Zoom. Kemudian kalian harus daftar dan enroll, baik di sistem informasi akademik maupun di situs e-learning Unsri ACID. Kalian wajib mengganti ID Zoom sesuai nama kalian masing-masing. Ikutilah perkuliahan dari awal hingga akhir. Wajib mengerjakan semua tugas, kuis, UTS, dan UAS yang diberikan dosen, dan wajib login Zoom 10 menit sebelum jadwal. Saya akan buka waiting room, jadi kalian bisa hadir di sana. Apa sih tujuan pembelajaran dari mata kuliah inventory ini? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan. Seperti yang saya bilang, kalau ini mata kuliah pilihan, kalian wajib mengikut, yang mengambilnya itu wajib mendapatkan nilai bagus. Sama seperti makanan, kalian dipilih kan? Kalian boleh milih makanan yang kalian suka.
artinya harus habiskan dong. Itu pilihan kalian gitu. Kalau wajib ya mau nggak mau kita ngambil. Harus mau nggak mau, suka nggak suka harus kita ambil. Kalau ini pilihan. Harapan saya kalian semua bisa dapat nilai AB. Terus untuk apa sih belajar inventory? Ini mata kuliah pilihan di bidang minat optimasi. Fungsinya, tujuan kami mengajarkan ini sebagai alat bantu atau ilmu penunjang bagi mahasiswa dalam pemilihan topik tugas akhir. Jadi yang lagi mau cari-cari topik tugas akhir, boleh ngambil mata kuliah inventory, lihat apa saja sih yang kita pelajari dalam inventory. Pertemuan hari ini saya akan membahas tentang pendahuluan inventory, baik meliputi fungsi inventory, istilah dalam inventory, maupun komponen-komponen dalam model inventory. Fungsi dalam inventory seperti yang kita ketahui terbagi dua, jadi kita punya istilah inventory cycle atau siklus persediaan dan safety stock atau persediaan pengaman. Apa sih inventory cycle? Inventory cycle itu mengatakan bahwa kita harus membeli dalam jumlah yang besar, jumlah partaian pembelian barang. Safety stock, untuk apa safety stock? Sebelum persediaan habis, maka kita harus ada stok tambahan. Contohnya kita punya minimarket. Barang-barang kita susun di dalam display atau etalase. Jadi ketika lihat susunan susu kita, habis tuh tinggal satu kotak, kita ngambil lagi barang stok kita di gudang dan kita susun lagi di etalase. Jadi pembelajaran inventory ini seperti kita pedagang atau sebagai distributor, di mana kita akan mikir kayak mana mengatur persediaan barang-barang kita. Kalau ada beberapa alumni kita yang bekerja di Transmart, di Carrefour, atau di Hypermart, ya, jadi mereka belajarnya di bagian inventory, kata mereka, mengatur bagaimana siklus persediaan barang, seperti itu. Istilah-istilah dalam inventory. Jadi banyak sekali terminologi dalam inventory ini yang harus kamu pahami dan kamu ingat sampai di akhir perkuliahan. Jadi saya akan kenalkan apa saja istilahnya. Yang pertama demand. Demand itu jumlah unit yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu, permintaan. Kemudian ada setup cost. Setup cost itu biaya awal, biaya instalasi, biaya administrasi, pembukuan, modal lah ya. Kemudian unit production cost. Unit production cost itu biaya per produksi untuk per unit. Selanjutnya kita punya ordering cost. Ordering cost itu biaya pemesanan yang terdiri dari biaya angkut, biaya pengumpulan, kepemilikan, penyusunan, penempatan barang di gudang. Jadi dari pabrik itu datang, diangkutlah ke mobil yang ngantar sampai ke toko kita harus bayar upahnya. Kemudian ada buru-buru yang mengangkat barang-barang untuk disusun dalam gudang. Kemudian ada istilah back order. Back order itu barang tertentu yang tidak mendesak dan kemungkinan pelanggan diminta untuk menunggu. Contoh, atas kebutuhan suatu barang. Ada pelanggan setia yang selalu belanja bersama kita, tapi kita tidak dapat menyuplai barang yang diinginkannya. Barangnya habis. Karena barang tersebut kebutuhannya tidak terlalu mendesak, maka customer atau pelanggan kita mau kita suruh dia menunggu. Tunggu ya, nanti barangnya masuk minggu depan. Oke lah, kita order dulu. Kemudian holding cost. Beberapa buku ada yang menyebutnya dengan istilah carrying cost. Holding cost itu biaya penyimpanan fisik, pajak, asuransi. Jadi kalau kita nyewa gudang tuh biasa kita ada biaya asuransi, asuransi huru-hara, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian shortage cost. Shortage cost itu permintaan terhadap barang yang kebetulan sedang tidak tersedia atau stoknya habis. Contohnya, customer butuh atas suatu barang susu merek tertentu. Biasa dia membeli barang dalam jumlah yang banyak kepada kita. Dia merupakan loyal customer. Karena stok kita habis dan kita tidak mau kehilangan customer loyal customer kita ini, mau nggak mau kita mengambil barang dengan toko di sebelah kita. Tapi kalau kita ngambil di pabrik, misalnya modal kita 10.000, karena kita ngambil dengan toko di sebelah kita, dia menjual kita dengan harga 10.500. Selisih antara 10.000 dengan 10.500, Rp500 itu kita sebut dengan namanya shortage cost. Jadi kita rugi Rp500 daripada bukan rugi, untung kita berkurang Rp500 daripada kita kehilangan loyal customer tadi. Kemudian revenues. Revenues itu ketika biaya dan permintaan sudah disepakati, tapi penjual melewati kesepakatannya. Ketika kita sudah menyepakati harga suatu barang. Tapi karena harga modal yang sudah berubah atau naik, maka penjual bilang, saya nggak jadi menjual kamu dengan harga 5.000 per kotak,
harganya jadi 5.500. Nah, itu namanya revenues. Kemudian discount rate. Discount rate itu adalah harga diskon. Ketika kita membeli dalam jumlah partai yang berbeda-beda, biasa penjual akan menawarkan beberapa level diskon kepada kita. Kemudian lead time. Lead time itu jumlah waktu antara pesanan ke inventory dan penerimaan barang dalam inventory. Maksudnya apa? Ketika barang habis, kita order. Start itu mulai sampai barangnya datang. Nah, jarak atau rentang waktu antara kita mulai order sampai barang datang ke tempat kita itu disebut dengan lead time. Kemudian, kalau inventory ini kita punya model yang namanya continuous review dan periodic review. Continuous review itu akan kita pelajari nanti sebelum kuis. Sedangkan periodic review akan kita pelajari setelah kuis sampai UTS. Continuous review adalah barang itu langsung restock. Jika barang habis, maka dia akan langsung di-restock atau dipenuhi kembali. Begitu habis ada, begitu habis ada. Kemudian bagaimana dengan istilah periodic review? Periodic review itu restock akan dilakukan sesuai jadwal. Walaupun barangnya sudah habis dan belum waktunya pemesanan, dia akan dibiarkan habis karena belum masuk dalam periode pemesanan. Shortage cost terdapat dua kasus. Yang pertama ada backlogging dengan no backlogging. Backlogging di beberapa buku operational research kita sebut dengan back order. Jadi ketika permintaan berlebihan atau melewati kapasitas persediaan kita, maka kita akan mengambil barang ke orang lain sehingga kita tidak kehilangan pelanggan, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Sekarang no backlogging atau no back order. Permintaan berlebihan, tidak mengambil barang ke orang lain, dan pelanggannya mau menunggu. Tapi punya risiko, kita mungkin akan kehilangan pelanggan karena dia akan berpindah ke toko yang lain. Sedangkan ordering cost, biaya pemesanan, itu ada dua. Yang pertama tetap atau fixed cost. Dia tidak tergantung jumlah pesanan. Mau berapa banyak pesanan yang akan kita pesan, dia mempunyai harga atau ordering cost yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak tetap atau procurement cost. Dia akan disesuaikan dengan jumlah pesanan. Pesan sedikit mungkin akan lebih mahal atau sebaliknya. Pesan banyak mungkin akan lebih murah. Sampai sini ada pertanyaan. Hari ini cuma terminologi dalam inventory, jadi saya belum mengajarkan ke dalam model-model dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Selamat pagi.